Tapi pada saat keyakinan ditempatkan sebagai kewajiban, kamu bid'ah, kamu sesat, maka benturan di mana-mana. Latihan latihan gitu. Mungkin masih bisa. Tapi ini wis tuwek, wis kebiasaan males dilakukan. Mbok tuturono kaya apa jempalian. Gitu. Beda cara nuturi niki wis beda. Gitu. Itu umur juga menentukan pola carane advis secara menasehati, kecuali kalau kita tahu persis bahwa dia terbiasa dengan rasional. Gitu. Itu berbicara tentang menyuruh menasihati untuk berada di dalam al-haknya. Hak di sini maknanya benar. Pertama, benar tujuan. Maksudnya itu mengenal tujuan, mengetahui dan mengenal tujuan hidup. Itu adalah al-hak. Kedua, mengetahui kebenaran yang menang. Dalam ayat ini, watawassaw bil haq, mengetahui dan mengenali keberadaan yang hak. Siapa yang hak? Yang berhak menjelaskan siapa? Menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang mati yang benar, menjelaskan tentang surga neraka. Ini siapa yang hak? Kan gitu. Saat kamu menjelaskan, kamu gunakan untuk bersandar. Karena kita bukan sebagai yang hak, maka kita bersandar gitu loh. Menurut guru saya, kan gitu kan. Menurut kitab ini, Al-Ghazali, permasalahannya Al-Ghazali kira Rasul apa bukan? Kan gitu permasalahannya. Kalau bukan, ya berarti pendapatnya kamu juga bisa berpendapat. Kan begitu kan? Faham maksud saya? Kan contoh begitu. Contohnya kan gitu. Sekali lagi saat kemudian mengetahui dan mengenali alamat aktivitas kita hidup berdunia ini, tahu alamatnya. Nek wis rogo itu nggak bisa dipakai, mulai kundi endi kan gitu. Itulah dikatakan watawassaw bil haq. Benar yang dimaksud. Jadi kalau diderivasikan atau dibuat turunan penjelasannya hak dan kewajiban, itu akan meminimalkan benturan-benturan yang ada. Paling tidak benturan-benturan dalam diri kita. Ini hak kewajiban. Makanya butuh pengendalian diri kan gitu ya. Nah gitu. Tadi sudah. Kita sedikit berbicara tentang kita kan akan bulan puasa. 6 hari lagi ya. Insya Allah tanggal, kalau bulan Muharramnya, tahun Muharramnya tanggal 1 Syawal. 1 Ramadan, maaf, sorry. Bengko kesenengan 1 Syawal malah poso. Jadi puasa insya Allah tanggal 1 Ramadan itu bulan Hijriah, tahun Hijriah, tanggal 1 Ramadan. Riyayane tanggal 1 Syawal. Kan itu. Ya, jelas nggak keliru kan itu. Bulan Masainya insya Allah tanggal 22. Kalau nggak 22 ya 23. Kalau nggak 23 ya 24. Kalau nggak 24 ya berarti 21. Nunggu informasi pemerintah. Kita nunggu informasi pemerintah
Tapi kayaknya sih mungkin sama di 23 dari saudara Muhammadiyah sudah memencanangkan bahwa Ramadan itu tanggal 23 Maret. Kewajiban puasa itu kan untuk terbentuknya karakter junatun wa sobarun. Puasa itu terbentuknya junatun dan sobarun, pengendalian diri dan sabar. Puasa itu junatun, pengendalian diri itu ke dalam, internal, sedang sabar itu eksternal. Pengendalian diri ke dalam itu berarti karakter-karakter yang bisa kita kendalikan oleh kita. Wilayah yang bisa Anda kendalikan. Sedang sabar itu perilaku yang Anda itu tidak bisa kendalikan. Maka kenapa ada puasa? Junatun, pengendalian diri. Ini kan berkaitan dengan ada kehidupan yang lahir, ada kehidupan yang batin. Jadi kehidupan itu, kalau kamu gak bisa membedakan ini antara junatun, kayak gitu ya, sama sobarun, kamu gak bisa membedakan ini antara wilayah internal dengan wilayah eksternal, kamu selamanya akan mudah judek dalam kehidupan ini. Kamu akan menaruh harapan dan cita-cita setinggi langit yang pada saat tidak bisa dicapai, kamu akan mudah stres. Tidak akan dapat melihat fakta kehidupan diri kita. Rumangsane panggah mampu, rumangsane panggah wong pinter, rumangsane dirinya sebagai orang yang sangat potensi, tapi kok gagal terus, kan begitu. Stres itu karena begini, orang stres itu begini, tidak sinkron antara harapan dengan capaian, ada gap. Gapnya itu terlalu lebar, maka semakin besar untuk stres. Saat kamu tidak mengetahui perbedaan antara perilaku internal dan perilaku eksternal, perilaku diri dan perilaku di luar diri, padahal tidak bisa dikendalikan oleh kamu. Internalmu apa? Integritas itu internal. Kamu berpikir itu internal, kamu berbuat, kamu berupaya itu internalmu. Kamu mengembangkan potensimu itu internal. Wasta'amurkum fiha, kamu memberdayakan diri itu internalmu. Kamu belajar, kapan waktu kamu buat schedule itu internalmu. Gitu. Kemudian suara orang lain, perilaku orang lain, penilaian orang lain atau masyarakat itu eksternal, ini nggak bisa kamu kontrol. Paham Mas Romo, paham? Jika kamu membuat suatu produk, kamu menggunakan rasionalmu, itu internalmu. Kamu meningkatkan skillmu, itu internalmu. Kamu komunikasi, ingin berbuat untuk melakukan komunikasi, musyawarah, itu internalmu. Sudah kamu lakukan sistem perencanaan dengan manajemen dan pengelolaan sesuai dengan sistematika yang ada, sudah kamu penuhi, kemudian muncul produk, umpamanya muncul sebuah produk. Produk ini kamu keluarkan, deal. Ini sudah melalui tahapan dan fase-fase rasional, fase-fase nalar, fase-fase komunikasi. Regulernya sudah. Setelah produk ini kamu keluarkan, ternyata
ada penilaian yang tidak senang dan senang, benci dan tidak suka. Itu sudah hak wilayah yang tidak bisa kamu kontrol. Jika kamu kebingungan mencari sebab hal di luar wilayah yang kamu nggak bisa kontrol, ini yang terus kamu perhatikan, kamu akan pusing, energimu habis. Sekali lagi, ini juga bisa menjadi stres. Jelas itu di luar kontrol kita. Kamu bermain kemanapun itu adalah internal hak kamu. Mengendalikan diri itu internalmu. Tapi kamu gak bisa menolak saat diajak orang lain. Kamu diajak orang lain, iki wis jam luwes songko jam, mestinya gini, ini kalau saya terus-teruskan, saya besok akan bolos. Saya tidak akan kerja. Diajak sekak, diajak ngobrol, kamu gak ada sikap sepurone aku mundur karena ini waktunya sudah malam. Kamu gak ada sikap, ini berarti kamu orang yang bergeraknya karena eksternal. Dengan kata lain, kamu gak tahu kewajiban dan hak. Dengan kata lain, kamu siap menjadi orang yang stres. Gitu loh. Paham maksud Romo toh? Gitu loh. Dengan kualitas stres yang berbeda-beda gitu loh. Kan orang-orang kualitas stres itu. Kualitasnya enek sing mung meneng, wong ngersulo ngeluh itu stres. Itu wong edan. Ini itu sebenarnya asline kan itu loh. Gitu. Tapi masa orang gak entok ngeluh entok, tapi nek per menit ngeluh kan ya. Itu nggak tahu hak dan kewajiban, nggak tahu wilayah eksternal dan internal. Jika kebahagiaan kamu letakkan ternyata salah tempat kesenangan, atau dengan kata lain, jika kebahagiaan ini kamu letakkan pada penilaian orang lain, kebahagiaan dan ketentraman adalah kesenangan yang kamu letakkan pada penilaian atau pandangan orang lain dan supaya divalidasi oleh orang lain, nggak akan ada habisnya hidup kamu. Faham maksud saya ini? Jadi kalau kita itu, saya bahagia jika dapat penilaian, pandangan, pengakuan, dan validasi dari orang lain. Dapatkan pengakuan dari A, dari B, kemudian kita ingin memvalidasinya gitu. Kadang banyak jamaah yang maaf, tapi bukan berarti saya mencekat. Matur ke Romo, itu terkadang memang tidak perlu jawaban, karena pertanyaannya adalah pertanyaan eksternal. Romo, tetangga saya itu sukanya Romo, sukanya itu ngerasani orang-orang lain itu Romo. Nah, terus apa hubungannya karo kowe? Ya kadang saya juga dirasani akhirnya begitulah. Terus karepmu piye? Pripun supados mboten ngrasani kula? Ya nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kamu itu sudah membuat produk omongan, sudah membuat produk benda, sudah membuat produksi sesuatu yang ingin kamu jual, kemudian ternyata ada penilaian, ya kamu hanya berharap semoga tidak semua orang menilai buruk, kan begitu saja, selesai. Walaupun bukan berarti karena kamu juga punya internal, juga kamu evaluasi tetap, tapi evaluasimu tolong hitung kemampuanmu, kemampuan sumber daya danamu, sumber daya mesin, sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya alat, sumber daya lingkungan,
Setelah ini dihitung, menurut kita itu sudah valid, sudah fix. Setelah keluar ternyata ada penilaian negatif, ya kamu jangan linglung, bingung dan judek karena penilaian tetangga. Orang iman itulah orang yang tidak goyah karena olokan, kan begitu kan? Banyak hidup manusia itu dikendalikan oleh kontrol di luar dirinya, sehingga mudah pusing, apalagi di zaman sekarang, ya. Anak-anakku yang berbahagia dan semuanya, kalau kamu melihat media sosial, umur belasan tahun ada orang yang telah mampu mengeluarkan 10 miliar, maksudnya pendapatannya 10 miliar, bisa sampai mungkin 3 miliar, 5 miliar, umpamanya begitu. Terus kamu bingung, orang ini kan sama, otaknya sama, kentole podo, sing dipangan podo, masa saya nggak bisa kayak gitu? Bisa ah. Oke. Tapi jangan digerakkan karena eksternal, itu adalah pandanganmu melalui media sosial, iming-iming yang diwujudkan dalam sebuah iklan atau oleh orang lain. Kemudian kamu larut. Apa jadinya? Kamu akan berbuat apa? Kenapa pinjaman penjol, kemudian nasabah bodong, game money, gitu ya. Kenapa itu laris banget? Masih banyak peminatnya. Karena banyak orang yang dikendalikan hidupnya oleh apa? Oleh kontrol di luar diri. Orang yang nggak tahu hak dan kewajiban dan orang yang dikontrol dari luar diri, itu uang nggak bisa pernah ngumpul. Boro-boro nabung, utang mesti. Jadi nek warga utang kula teng ngriki. Wis gak kena ditembak gitu. Sering ya golek penilaian orang lain ya. Kan gitu. Hitung kemampuanmu itu dihitung gitu loh. Bahkan pada saat kita tuh ada undangan, ada apa ya, kita harus menghitung. Ini nek tak turuti, habis energi dan waktu saya gitu. Utamanya mungkin habis energi sumber dana saya gitu. Tapi saya nggak enak. Jadi kalau saya nggak enak dengan teman, saya nggak enak dengan tetangga, awalnya oke. Tapi jangan bergerak karena nggak enak ini. Habis waktumu. Paham maksud saya? Wah saya nggak enak karena itu teman. Segera ambil rasional sumber dayamu. Sumber daya alat, mungkin kendaraan, sumber daya dana, sumber daya mesin, sumber daya kehidupan, sumber daya alam, kan gitu. Dihitung. Setelah wah nggak memungkinkan, ngebel, sorry ya saya nggak bisa hadir, kan gitu. Kalau produk ini sudah dilontarkan, kemudian sana akan mengungkap kalimat jurine konco gak gelem moro. Walau alam bisa wap gitu aja. Gitu. Koncomu sak sekolahan ki enek 400 upamane sing angkatan seperti saya dulu di SMA itu angkatan saya ada 400, di SMP itu ada 600. Kabeh manten ngundang saya entek. Jadi itu rasional, dahulu kan internal gitu loh. Nggak ada habisnya.
Ya sekali lagi bahwa saat kebahagiaan, ketentraman itu diletakkan dari penilaian atau kita ingin eksisnya itu karena biar kelihatan sama validasi gitu ya, validitas, kita nggak akan ada habisnya. Energi Anda akan habis. Ini eksternal dan internal. Wes sak jam. Aku ya ora komitmen tapi tak kira-kira sak jam bae. Orang yang lupa kepada Allah akan dilupakan kepada dirinya sendiri. Itu ya karena Allah itu bersama dengan kamu gitu loh, ya. Dengan orang lain kan Allah juga dia bergerak juga karena Allah kan gitu. Tapi Allah itu bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu menghitungkan orang lain terus, belum tentu mereka bersama dengan Allah loh ya. Gak akan bergerak kan dengan Gusti Allah. Ya ini sudah kita bahas tadi ya, perintah ikatan wa'dallah. Nasrullah, jika kamu lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. Saat kita sudah lupa diri sendiri, kita nggak tahu yang kita lakukan sebenarnya itu salah. Tapi kita tidak merasa itu sebagai kesalahan. Kita merasa benar-benar saja dan kita merasa fine-fine saja gitulah. Kan gitu. Ya. Terkadang kan kita terjebak oleh hal-hal yang semacam ini. Yang jelas jangan tergerus karena kamu seharusnya tidak ikut lomba lari tapi terpaksa kamu ikut lomba lari. Maka dilatih rasional, nalar. Sekali lagi, semua aktivitas yang kita lakukan respon dengan nalar. Sekali lagi, semua aktivitas yang kamu lakukan saat ada informasi yang saat ini namanya informasi atau berita media sosial itu luar biasa, respon dengan rasionalmu. Di Yunus 100, iman dengan Allah, tidak ada linafsi karena linafsin, tidak ada satu keadaan jiwa seseorang itu iman kepada Allah kecuali dengan izinnya. Dan rijisaladi layak kilun, dan Allah benci murka pada mereka yang tidak menggunakan akalnya. Kalimatnya rijisaladi, kalimatnya begitu. Ya ja'alu rijsa itu maknanya apa? Tidak sekedar benci. Kebencian Allah itu akan memunculkan sebuah azab, konsekuensi tepatnya akan muncul sebuah konsekuensi akibat tidak menggunakan rasional. Ya ja'alur rijsa ladzi la ya'qilun. Konsekuensi yang kemudian disebut azab akan menyertai mereka yang tidak menggunakan akalnya. Respon segala sesuatunya dengan nalar, dengan rasional yang terhubung dengan hati nurani. Ini catatan utamanya, yang terhubung dengan hati, karena rajanya itu hati nurani yang memerintahkan akal memerintahkan organ untuk bergerak, itu hati nurani. Jika hati sanubari, akalnya juga menjadi merusak kehidupan. Jika hati nurani, maka berpikirnya akan menjadi kesolehan, kesalehan, kemaslahatan. Ya.
Dan saya kira begitu. Ada pertanyaan? Boleh. Kalau ada pertanyaan, ada yang ngacung? 1, 2, 3, 4, 5, enggak ada. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, takok paling yudirawani. Ya. Semoga dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, ya, berbudayaan, berbudidaya, mengembangkan potensi yang ada di kita, mensupport di potensi yang lain di lingkungan, komunikasi, musyawarah, semoga mendapatkan ber-beran bekah pangestu Guruan Sito. Ya. Ihdinas siratal mustaqim bil haq wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.